You call me out upon the waters, the great. I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence
Everybody dance now.
be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom energized people. Shalom juga buat Pastor Randy yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat semua? Kalau sehat-sehat boleh kasih jempol. Kalau dalam keadaan baik kasih jempol. Kalau dalam keadaan kurang baik nggak apa-apa, tetap kasih jempol, karena Tuhan selalu ada buat kita di masa-masa apapun dalam hidup kita, energized people. Oke. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, makasih buat hari yang baru yang Tuhan beri buat hidup kami, buat kesehatan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh bangun, boleh beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan kuat. Juga buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah energis ini Tuhan, pimpin dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan yang melawat setiap kami, nggak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan kami percaya biar kami boleh dapat sesuatu Tuhan di ibadah hari ini. Dan
buat Pastor Randy juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati, biar hikmat-Mu ada buat hidup Kak Randy, sehingga apa yang disampaikan benar-benar boleh kami lakukan, boleh kami aplikasikan, boleh jadi rema buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebaktian Energias ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Jangan lelah teman-teman, dan lelah Energias People dalam menjalani hidup ini. Terus kerjakan yang emang jadi bagian kita. Tetap semangat. Kita mau nyanyiin lagu ini. Jangan lelah. Sama-sama nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi refnya katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Tetap semangat Energias People dalam menjalani hidup ini. Terus andalkan Tuhan dalam hidup ini, Energias People. Kita butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, kita terus ngandelin Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu itu teman-teman, Roh Allah yang hidup penuhiku. Sama-sama kita nyanyikan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Sama-sama kita bilang terima kasih sama Tuhan. Katakan apapun Tuhan, puji syukur kita sampaikan. Nah, Tuhan sungguh baik buat hidup kita, Energias People. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati kami Tuhan, untuk dengar firman-Mu, untuk-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Ku buka hati kami Tuhan buat jamahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan ke Randy untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Oke, terima kasih Bro Yusuf. Suaraku aman? Aman. Oke, siap. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh merendahkan hati kami, boleh berkumpul sama-sama ya Tuhan. Walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ketika kami datang dengan sepenuh hati kami, dengan hati yang terbuka di hadirat-Mu. Kami percaya di situ Tuhan akan menjamah setiap kami, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing. Dan kami akan terus mengalami Engkau lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami dan segenap kehidupan kami buka di hadapan-Mu ya Tuhan. Beracaralah ya Roh Kudus sebebas-bebasnya di dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Wow, senang banget Kak Randy boleh kembali melayani ya setelah beberapa puluh purnama ya kita lewati, asik ya. Kita nggak berjumpa secara langsung, kita beribadah secara onsite ya sudah 2 tahun terakhir. Aku beberapa kali kirim video untuk online service via YouTube, kalau nggak salah 2 kali ya, dan memang rasanya bisa bertatap muka walaupun via Zoom meeting itu beda ya dibandingin live streaming YouTube gitu ya. Ada relasi yang terbangun, ada interaksi, dan itu ya sedikit banyak bisa mengobati rasa ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya Bang ya.
Apalagi Arsenal lagi mulai stabil ya permainannya. Oke, kita doakan nanti akhir musim bisa lolos Champions League ya. Amin, amin. Nah, teman-teman semua, senang banget bisa berjumpa ya. Dan aku berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, walaupun mungkin ada beberapa dari antara kita yang dalam keadaan yang kurang sehat mungkin, tapi it's okay, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjamah dan menyembuhkan setiap kita, dan bahkan di momen-momen yang tidak mengenakan dalam hidup kita, khususnya sakit ya, di situ Tuhan pasti akan bicara banyak hal. Ya, selama kita mau buka hati kita mau menyambungkan ya frekuensi kehidupan kita dengan frekuensinya Tuhan, aku percaya Tuhan akan justru mengajarkan banyak hal dan kita akan memperoleh yang disebut sebagai blessing in disguise gitu ya. Ada berkat-berkat di balik persoalan yang sedang kita alami. Puji Tuhan teman-teman, selain lagu tadi bilang ku buka hati ya untuk jamahanmu, kalau teman-teman tidak berhalangan, aku juga mengundang untuk buka kameranya ya. Jadi bukan cuma buka hati tapi buka kamera. Bagi teman-teman yang bisa join, jadi aku sembari sharing, aku bisa lihat wajah-wajahnya, itu membantu ya buat ada interaksi juga, aku bisa lihat. Jadi kalau tidak berkeberatan, tidak berhalangan, teman-teman mau open cam juga boleh ya, dipersilahkan teman-teman. Oke, puji Tuhan. Silakan Energize People. Ya, Ini kalau ayo Energize kalau People. sampai diminta begini, saudara-saudara, maka saudara-saudara akan diberkati lebih lagi. Itu saja yang bisa saya katakan. Sudah pasti ini Dinda, Ucup, Alvin, Fanti diberkati lebih. Yuk silakan yuk Energize People, yuk ekspresi-ekspresi ilahinya dikeluarkan. Sedap. Ya, open cam-nya ya. Yuk. Oke, Siap. silakan Pastor Randy, nanti teman-teman bisa munculkan wajahnya ya. Oke, thank you Pastor Welko. Teman-teman, hari ini saya akan bawakan sebuah tema yang diberikan kepada saya, itu judulnya adalah recovery, teman-teman ya. Recovery atau bahasa Indonesianya adalah pemulihan. Nah, tentunya setiap kita di masa-masa pandemi seperti ini sangat mengharapkan yang namanya recovery atau pemulihan ya, baik secara tubuh, jiwa dan roh. Kita berharap kita mengalami yang namanya recovery, teman-teman, karena memang pandemi ini menyerang secara fisik ya bagi setiap kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa mental, psikologi kita, kerohanian kita pun ikut tergoncang akibat pandemi yang terjadi. Kegagalan, hal-hal yang harus kita tunda, bahkan kita kehilangan momentum, kesempatan, bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Rasanya itu sangat bisa menimbulkan luka di hati kita, menimbulkan trauma bahkan. Nah, makanya tema kali ini bicara tentang recovery, itu pas banget ya. Kita butuh yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Pemulihan yang sifatnya itu holistik, teman-teman ya, yang penuh gitu. Tubuh, jiwa, dan roh itu benar-benar ngalamin pemulihan. Dan aku percaya setiap kita datang kepada Tuhan dan kita mengalami encounter dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka pemulihan itu pasti akan menjadi bagian hidup kita, teman-teman. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk memulihkan setiap kita. Ya, walaupun tentunya balik lagi ya, tiap orang punya proses perjalanannya masing-masing ya. Aku tidak menuntut, tidak memaksakan teman-teman yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan luka dan traumanya, lalu hari ini juga harus beres 100% ya. Tentunya setiap kita menghargai yang namanya proses dan progres yang berbeda-beda dari setiap orang. Tapi satu hal prinsip yang harus kita percaya, bahwa Tuhan itu sanggup ya untuk memulihkan setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan teman-teman. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Alkitab, kisah tentang seorang yang menderita sakit kusta. Bagaimana dia mengalami sebuah pemulihan yang holistik, pemulihan yang penuh dari Tuhan Yesus ya di dalam kehidupannya.
Kita akan belajar sama-sama dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 40 sampai 45, teman-teman. Ya, jadi hari ini kita akan eksposisi, ya, kita akan kulik ayat demi ayat dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Ya, ada 6 ayat. Ya, mudah-mudahan 6 ayat ini tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang ya, karena nanti kan pembahasannya masing-masing aku akan buat cukup menyeluruh gitu ya. Nah, mari aku minta tolong buat admin, buat host, atau siapapun yang bertugas. Nah, thank you so much. Kita baca dalam hati aja ya, nggak usah open mic, nanti bingung bacanya ya. Baca dalam hati, saya akan pimpin, saya akan bacakan. Mulai dari ayat yang pertama, teman-teman. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Oke, kita bahas ayat demi ayat ya teman-teman. Jadi ada seorang yang sakit kusta. Seorang yang dijauhi oleh tentunya masyarakat, diasingkan, dialienasi oleh masyarakat, datang kepada Yesus. Dan yang menarik apa? Dimulai dengan sebuah postur, sebuah ekspresi penyembahan. Dia berlutut di hadapan Yesus. Perhatikan baik-baik teman-teman, kata berlutut di sini ini menunjukkan sebuah postur kerendahan hati, teman-teman. Sebuah ekspresi bahwa dia itu rendah, bahwa dia itu sebenarnya tidak layak. Maka dia berlutut, ya. Ada sebuah kerendahan hati di situ, di mana dia menyadari bahwa sebenarnya dia bukan orang yang layak untuk menerima pertolongan dari Tuhan, dari Yesus, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan aja dia beroleh kesempatan untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ya, ini yang menarik teman-teman, sambil berlutut di hadapan Yesus. Nah, pertanyaan sekarang bagi setiap kita teman-teman, kalau kita datang kepada Tuhan, entah itu lewat ibadah onsite maupun online, mungkin ada perbedaan tentunya ya. Ada yang datang dalam lewat layar laptop mereka, ada yang datang langsung ke ruangan ibadah dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang jadi prinsip, yang jadi esensi sebenarnya itu bukan sekedar keberadaan tubuh kita, tapi lebih tepatnya seperti apa sih postur hati kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Seperti apa sih bentuk hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita datang dengan kerendahan hati, menyadari bahwa kita ini sebenarnya nggak layak, kita ini dilayakkan, kita ini sebenarnya bukan orang yang benar tapi dibenarkan, kita bukan orang yang kudus tapi dikuduskan. Ketika kita datang, apakah datang dengan pengertian yang seperti itu, dengan sikap hati yang seperti itu, atau kita datang dengan arogansi? Kita datang dengan perasaan, oh gue kan ya dibilang udah 100% baik ya belum juga, tapi kan ya dibandingin teman-teman gue yang lain kayaknya ya boleh lah, cukup holy lah gue, cukup baik lah gitu kan. Dan akhirnya kita datang dengan kesalehan kita di hadapan Tuhan, dan kita pikir itu yang membuat kita layak untuk ditolong oleh Tuhan, untuk diterima oleh Tuhan, untuk dikenan oleh Tuhan. Aku selalu ingatkan teman-teman kisah tentang dua orang yang datang ke bait Allah. Itu buat aku satu kisah perumpamaan yang Yesus berikan dan gak boleh kita lupakan, teman-teman. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita udah banyak pelayanan yang kita lakukan, udah banyak hal yang kita lakukan buat Tuhan, tapi aku selalu akan mengingat tentang perumpamaan ini, teman-teman, tentang apa yang Yesus katakan. Dua orang datang ke bait Allah, yang seorang Farisi dan seorang adalah pemungut cukai. Yang Farisi itu berkata di dalam hatinya, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang yang lain. Waduh, itu doanya keren banget ya. Aku tidak sama seperti orang-orang yang lain. Aku taat, aku memberikan persepuluhan, aku
melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tidak sama seperti pemungut cukai itu. Dia orang berdosa. Dia itu orang yang layaknya binasa, Tuhan. Dia orang yang layaknya dikutuk oleh Tuhan. Tidak seperti aku. Wow. Ya, itu seorang Farisi. Tapi yang menarik, teman-teman, di sisi lain, di bagian lain dari bait Allah itu ada seorang pemungut cukai yang bahkan untuk menengadahkan wajahnya ke langit saja dia tidak berani. Dia memukul dirinya sambil berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku sebab aku orang berdosa." Dan di akhir cerita, Yesus katakan, pemungut cukai itu dibenarkan di hadapan Allah. Karena siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin, teman-teman. Ya, ini bukan artinya, oh kalau gitu kita jadi pemungut cukai aja ya Kak, kita nggak perlu hidup kudus, kita nggak perlu hidup benar, kan yang penting rendah hati. Ya nggak gitu juga teman-teman ya. Jangan kita juga sembarangan seperti itu, tapi even kita udah bikin banyak hal sepertinya untuk Tuhan, tapi jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Ya, kita adalah orang berdosa yang beroleh kasih karunia di mata Tuhan, dan sampai kapanpun kita adalah orang yang berhutang kasih karunia sama Tuhan. Nggak ada yang bisa disombongkan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, postur hati kita akan selalu merendah di hadapan Tuhan. Kita akan selalu berlutut. Kita akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, itu satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Orang kusta ini berlutut di hadapan Yesus. Dan yang berikutnya di situ dikatakan, ia memohon bantuannya, bantuan Yesus katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lihat deh, perhatiin baik-baik kata kalau engkau mau, teman-teman. Nah, kata kalau engkau mau ini artinya orang ini pasti sebelumnya pernah mendengar bahwa Yesus ini adalah seorang yang sanggup untuk mengadakan mujizat. Ya, kalau kita perhatikan di situ Yesus di perikop sebelumnya sempat menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lalu ketika Yesus mengajar di kota-kota lain, ia selain memberitakan Injil juga mengusir setan, ya, mengusir setan-setan. Artinya apa? Orang ini sedikit banyak punya satu informasi bahwa Yesus ini sanggup untuk memulihkan, ya, orang. Dan bukan cuma tahu, teman-teman, orang ini juga percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk mengadakan mujizat. Dan orang ini percaya Yesus itu penuh dengan kuasa. Sehingga statementnya jelas, kalau engkau mau, bukan kalau engkau mampu. Lihat, bedain ya teman-teman. Kalau engkau mampu itu artinya, ya kalau lu bisa sih. Gitu. Kalau nggak bisa ya berarti nggak ada kesembuhan. Itu artinya apa? Dia meragukan. Ya. Tapi dia nggak bilang kalau engkau mampu. Tapi dia bilang kalau engkau mau. Artinya lu mampu. Tapi pertanyaan lu mau atau enggak. Nah, bisa bedain ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis di Markus pasalnya yang ke-9. Boleh dibantu, Bro? Dibuka di Markus pasal 9 ayat 21 sampai 23. Nah, ini ada satu perbandingan yang cukup kontras, teman-teman ya. Ketika si kusta ini bilangnya kan kalau engkau mau. Tapi di Markus 9 ayat 21 ada sesuatu yang kontras dengan itu. Ini juga tentang seseorang yang meminta pertolongan kepada Yesus. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawab ayahnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, perhatiin baik-baik, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lihat, ada perbedaan ya. Kalau yang tadi dibilang, jika engkau mau, di Markus 1. Kalau ini, jika engkau dapat atau jika engkau mampu. Oke, beda ya. Ayat 23 Yesus bilang apa? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lihat ya, Yesus bilang, kalau gue bisa, kalau gue mampu, ya mampulah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, lihat ya. Respon Yesus pun berbeda nanti, teman-teman. Nah, kita kembali ke Markus 1 ya, ayat 40 tadi.
Nah, teman-teman, di sini kita bisa pelajari istilah kalau engkau mau dan kalau engkau dapat atau kalau engkau mampu. Tentunya hari-hari ini kita harus percaya, teman-teman. Pertanyaan kita harusnya gini, bukan Tuhan, kalau engkau mampu, pulihkan kehidupanku. Kalau kita ngomongnya gitu artinya apa? Kita masih meragukan kan, Tuhan mampu nggak ya? Harusnya apa? Kita berdoa atau meminta sama seperti si orang kusta ini. Tuhan, kalau engkau mau, kalau engkau berkenan untuk memulihkan aku percaya engkau sanggup untuk melakukannya. Ya, bukan soal bisa atau enggaknya, teman-teman. Bukan soal mampu atau enggaknya, tapi masalahnya Tuhan itu sudah waktunya dia mau melakukan atau dia berkenan untuk melakukannya atau belum. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Dan kalau di dalam permohonan kita akan apapun juga jawaban Tuhan bisa iya ketika kita memohon. Yes artinya doa kita dikabulkan. Bisa no artinya Tuhan belum mengabulkan. Ya, kita perlu cross check lagi apa yang kita minta itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau mengejar kedagingan kita sendiri, atau wait, tunggu. Ya nggak sih? Ya, artinya apa? Tuhan punya waktu dan timing yang terbaik buat setiap kita. Nah, kalau jawaban Tuhan atas permohonan kita adalah no atau wait, maukah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita? Kita tidak memaksakan kehendak kita tetap menghargai kedaulatannya, dan kita juga lebih dalam lagi, teman-teman, kita tetap percaya kepada hatinya Tuhan. Sama seperti Bapak yang tahu timing terbaik buat anak-anaknya. Kalau hari ini Domi nanti ulang tahun di bulan Mei, dia minta sama aku, Pak, aku minta motor. Aku mau, Pak, ngetrek di jalan. Kira-kira umur 8 tahun ngetrek itu seperti apa, teman-teman ya? Kalau bapak yang baik pasti tahu timing yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin lah aku beliin. Kalau motor-motoran mungkin iya, ya. Nah, begitupun dengan kita percaya sama Bapa di surga bahwa Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Amin, teman-teman. Ya, jangan ragukan kuasa Tuhan. Dia lebih dari mampu untuk menolong kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau Tuhan belum mau memulihkan atau mengizinkan sesuatu yang kita minta, pasti ada maksud dan rencana yang terbaik dari Tuhan buat setiap kita. Amin. Ya, itu ayat 40, teman-teman ya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan kita lihat respon Yesus di ayat 41. Di situ dikatakan seperti ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Lihat baik-baik, teman-teman. Di situ ada kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau teman-teman baca di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan kita temukan berkali-kali Yesus sebelum melakukan sebuah mujizat atau membuat sebuah keajaiban, maka didahului dengan kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka Yesus berbelas kasihan kepada orang tersebut. Belas kasihan itu menjadi dasar, menjadi satu sikap hati, motivasi ketika Yesus menolong orang lain. Alkitab tidak mencatat, maka demi mengejar popularitas, maka Yesus mengulurkan tangannya. Maka demi diakui oleh orang banyak, Yesus mengulurkan tangannya. Maka demi memperoleh persembahan kasih, maka Yesus melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan. Apakah seperti itu, teman-teman? No. Motivasinya jelas, sikap hatinya jelas, dasarnya jelas. Belas kasihan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bagi setiap kita, apa yang mendorong kita? Apa yang menggerakkan kita di dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Nggak cuma bicara tentang pelayanan, teman-teman. Dalam kita menjalani rumah tangga mungkin, yang sudah berkeluarga, bagaimana kita ada di tengah keluarga sebagai anak, bagaimana kita ada di tengah studi kita, di tengah pekerjaan kita, termasuk di dalamnya pelayanan.
Adakah kasih kepada Tuhan dan sesama itu yang menjadi dasar yang menggerakkan segenap kehidupan kita? Atau justru ada motivasi-motivasi lain yang sebenarnya tidak tepat, teman-teman? Nah, ini bisa menjadi perenungan bagi setiap kita ya, karena Yesus pun bergerak oleh karena belas kasihan. Beberapa waktu yang lalu aku pernah bikin quotes bilang gini, teman-teman. Hal spektakuler yang dilakukan tanpa kasih itu menjadi sia-sia belaka. Namun hal sederhana yang dilakukan dalam kasih itu menjadi bermakna. Oke? Banyak dari kita yang mungkin dipercaya Tuhan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, tapi kalau dasarnya bukan karena kasih, di mata Tuhan itu menjadi sia-sia, teman-teman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, kelihatannya sepele, tapi kita lakukan dengan segenap hati, hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama kita, maka itu pasti akan bernilai, akan bermakna di hadapan Tuhan. Dan even di hadapan sesama kita. Karena apa? Yang dari hati pasti sampai ke hati. Benar nggak? Ya, kalau kita lakuinnya setengah hati, asal-asalan, orang juga bisa ngerasain, teman-teman. Tapi kalau kita lakuinnya dengan sepenuh hati, orang pun akan bisa ngerasain kasih kita. Amin? Ya. Nah, di situ juga dilanjutkan, teman-teman. Di situ dibilang, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, di sini yang cukup kontroversi ya, teman-teman. Bagaimana Yesus itu menjamah seorang kusta. Orang kusta itu di pandangan orang lain itu orang yang najis, orang yang dikucilkan, orang yang tidak masuk hitungan, teman-teman. Sudah terlepas dari yang namanya kehidupan bersosialisasi, kehidupan masyarakat. Karena penyakit kusta ini menular, teman-teman. Tapi yang terjadi, Yesus justru menyembuhkan orang ini dengan cara apa? Menyentuh. Padahal kalau kita pikir, Yesus bisa nggak sembuhin orang itu tanpa menyentuh? Oh, bisa banget. Kita temukan berkali-kali pola penyembuhan yang Yesus lakukan itu nggak perlu harus ada sentuhan fisik. Tapi kenapa ketika ketemu dengan orang kusta, dia melakukan itu? Dia menyentuh orang itu secara langsung. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi sekali lagi teman-teman, tolong jangan jadikan ayat ini sebagai pembenaran. Oh, kalau gitu kita harus seperti Yesus ya, Kak ya. Orang-orang yang lagi positif kita datengin rumahnya, ya kan, nggak pakai masker, nggak pakai apa, kita tumpang tangan. Aduh, nggak gitu juga kali ya. Ya, itu hal yang berbeda ya, teman-teman. Tapi di sini kita bisa pelajari beberapa hal, teman-teman. Mengapa Yesus harus menyentuh orang tersebut? Ya, bukan saja yang pertama, Yesus menyatakan bahwa dia itu memang punya kuasa, dia itu tidak tertular oleh penyakit kustanya dari orang ini. Namun justru lebih daripada itu, yang menarik buat saya adalah Yesus itu bukan cuma mau memulihkan keadaan orang ini secara fisik, tapi juga secara identitas, secara psikologi. Keberadaan dia sebagai manusia itu mau dipulihkan oleh Yesus. Nih, waktu Yesus menghadapi orang kusta ini, dia mau, Yesus itu yang pertama, dia menyembuhkan penderitaan fisiknya, benar ya? Kustanya sembuh, kustanya rontok tuh, tubuhnya kembali pulih. Yaitu pertama, penderitaan fisik yang dialami oleh orang kusta ini. Yang kedua, pengucilan atau bahasa kerennya tuh teralienisasi, teman-teman ya. Alien ya, makhluk asing. Jadi diasingkan dari keluarga dan orang-orang yang dikenalnya. Dan bayangin teman-teman, kalau dia mengalami kusta udah belasan bahkan puluhan tahun, betapa menderitanya dia. Bukan cuma secara fisik, tapi secara psikologi, ditinggal sama keluarganya, dijauhin. Dan bahkan lebih jauh lagi teman-teman, bukan secara mental psikologi aja, namun stigma yang terbangun bahwa orang kusta itu adalah orang terkutuk, orang berdosa. Artinya secara rohani pun dia menderita, teman-teman. Bayangkan penderitaan orang ini. Bukan cuma fisik, mental, psikologis, rohani, kena semua. Bukan kena mental doang, kena rohani juga. Ya, itu benar-benar terserang dia. Dan bagaimana jika ketika ada satu pribadi
yang mau menyentuh dia. Selama ini nggak ada yang berani nyentuh dia, nggak ada yang berani deket-deket dia, tiba-tiba Yesus datang menyentuh dia. Wow, pemulihan bukan cuma fisik, tapi juga mental, psikologinya, kerohaniannya dipulihkan oleh Yesus, teman-teman. Amin. Ya. Dan ini menjadi refleksi juga buat setiap kita, pertanyaan buat setiap kita. Adakah kita juga mau untuk menyentuh dan juga merangkul mereka yang terpinggirkan, teman-teman. Mereka yang termarginalkan, mereka yang dianggap sampah masyarakat. Adakah kita mau berbelas kasihan kepada mereka yang tertolak? Yang mungkin punya track record kehidupan itu negatif. Mungkin pernah menipu, pernah masuk penjara, pernah nyakitin orang dan sebagainya. Dan semua orang menolak dia, mengucilkan dia. Tapi adakah anak-anak Tuhan yang mau untuk merangkul mereka? Bekas bandar narkoba mungkin, ya. Siapa yang mau turun untuk menolong mereka kalau bukan anak-anak Tuhan, teman-teman? Jangan kita cuma mau melayani mereka atau bersentuhan dengan mereka yang terpandang secara status di masyarakat. Ya, zaman sekarang lagi modelnya flexing ya, teman-teman ya, di sosmed. Jadi kita cuma mau bergaul sama yang modelnya kayak afiliator itu ya, yang ujung-ujungnya ketangkep juga. Tapi janganlah kita memandang muka, teman-teman, di dalam pelayanan. Ingat ya, Rasul Yakobus katakan, jangan kita memandang muka. Artinya kita nggak boleh membeda-bedakan, teman-teman. Tapi justru mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak terpandang, maukah kita seperti Yesus merangkul mereka? Amin, teman-teman. Ya, aku bersyukur sih hari-hari ini stigma COVID itu sudah berubah ya. Mungkin setahun 2 tahun lalu orang kena COVID itu dianggap aib gitu kan, dijauhin dan kayak, ini kenapa ya orang jadi takut. Sekarang orang kena COVID bisa post di story terus ketawa-ketawa gitu ya. Udah nggak ada stigma seperti itu. Dan aku berharap teman-teman kita semakin kesini juga semakin peka. Artinya apa? Banyak hal-hal di dalam hidup ini yang tanpa sadar itu ada pihak-pihak, ada golongan-golongan itu yang tersingkirkan di tengah masyarakat. Dan alangkah indahnya kalau anak-anak Tuhan mau untuk berpikir dan mulai merenungkan bagaimana ya caranya orang-orang tersebut aku bisa layani. Amin, teman-teman. Ya, itu ayat 41. Wah, masih beberapa ayat lagi nih, teman-teman. Ayo kita gas ya. Biar waktunya nggak kepanjangan. Oke, ayat 42. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Mujizat. Amin, teman-teman. Sampai hari ini jangan pernah ragukan mujizat Tuhan. Kuasanya nggak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai hari ini dia masih bekerja. Amin, teman-teman. Kalau Tuhan masih bekerja artinya apa? Rohnya pun bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk apa? Mendoakan teman-teman kita yang sakit. Kalau ada yang butuh pertolongan, doakan. Jangan kita merasa, aduh kayaknya rohani banget ya. Tumpang tangan, doain. Aduh udah kuno banget ya. Sekarang kan zamannya udah modern, masih relevan gak yang begitu-begitu? Percayalah teman-teman, di tengah dunia yang semakin memakai logika mereka, dunia yang mengedepankan sesuatu yang sifatnya logis, apa yang membuat orang-orang itu bisa mengalami Tuhan? Kuasa supranatural, teman-teman. Ya, kuasa supranatural. Dan kalau kita anak-anak Tuhan yang telah dipenuhi Roh Kudus, punya kuasa untuk melakukan hal itu, kenapa kita malah minder? Kenapa kita malah, udahlah, gak usah terlalu gitu-gitu amat? No, teman-teman. Justru dunia, generasi saat ini yang begitu logis ini, butuh yang namanya sesuatu yang supranatural. Dan itu cara Tuhan juga untuk menyelamatkan mereka. Amin, teman-teman ya. Itu ayat 42. Kita lanjut ke ayat 43 sampai 45. Ya, kita baca langsung ya, ayat 43 sampai 45. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan
yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi yang terjadi di ayat 45 ya. Di situ dikatakan apa? Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi ketika orang ini sembuh, Yesus bilang, jangan cerita. Ya, coba kita buka kita kembali ke ayat 44. Yesus bilang, jangan ceritain. Ya, kamu diam-diam aja. Tapi apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus melarang orang ini untuk menceritakan? Nah, teman-teman, yang pertama, berita kesembuhan orang kusta ini bisa menghadirkan kerumunan massa, teman-teman. Ya, yang akhirnya menghambat pelayanan Yesus di tengah kota. Benar nggak sih? Ketika di zaman itu orang-orang punya banyak kelemahan tubuh, orang-orang dirasuk setan dan punya berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya, lalu dengar ada satu orang yang dianggap sebagai nabi yang akan datang, Mesias. Dia disertai dengan kuasa dan keajaiban. Dan berita itu menyebar, ya jelas orang banyak akan berbondong-bondong mencari Yesus. Dan itu akan menghambat dia, teman-teman, untuk memberitakan Injil dan untuk melayani secara mungkin dari satu titik ke titik yang lain, ya. Dan itu membuat pelayanan Yesus menjadi tidak efektif, teman-teman. Makanya dibilang jangan kasih tahu ke orang-orang, gitu kan. Nah, yang kedua, kenapa Yesus bilang untuk hal ini dirahasiakan? Karena kedua, ini juga akan menimbulkan kontroversi tersendiri, teman-teman. Karena Yesus itu menyembuhkan seorang kusta di dalam kota. Padahal seharusnya orang kusta itu letaknya bukan di dalam kota, tapi terasing di luar dari yang namanya pemukiman atau tenda-tenda, ya. Peraturan mengenai itu ada di Imamat, teman-teman. Aku akan bacain secara cepat aja ya. Imamat pasalnya yang ke-13 ayat 45 sampai 46. Nah, ini menarik, teman-teman, ya. Jadi apa yang Yesus perintahkan itu nggak sembarangan, tapi benar-benar apa yang tertulis. Peraturan mengenai orang kusta dan ketika dia tahir, apa yang harus dilakukan itu tertulis di Imamat 13 dan 14. Ya, di Imamat 13 ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Nah, ya kan? Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Bayangin tuh, teman-teman. Sepanjang hidupnya dia nggak boleh pakai pakaian bagus, rambutnya harus berantakan, dan berteriak, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Dan bayangin kalau orang kusta ini datang masuk ke dalam kota, Yesus jamah dan sembuhkan dia. Orang Farisi dan ahli Taurat itu pasti jadi makanan empuk buat mereka untuk menyerang Yesus. Enggak, lu ngapain nyembuhin orang sakit kusta di tengah kota? Ini kan nggak boleh. Lah, orang yang jelas aja, orang yang lumpuh aja disembuhin di bait Allah hanya karena itu karena itu hari Sabat aja Yesus sampai dihakimi. Ya enggak? Yesus menghindari sebenarnya kontroversi ini. Namun yang terjadi apa? Orang kusta ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia ceritain ini kepada orang-orang, ya. Kita kembali ke ayat 44 tadi, ya. Dan di situ Yesus sebenarnya tujuan utamanya apa? Ia memerintahkan orang kusta ini untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan membawa persembahan sesuai dengan aturan Musa yang ada di Imamat 13 dan 14, teman-teman. Jadi, kalau orang baru sembuh kusta, peraturannya itu sudah tertulis ya di Imamat 13 dan 14. Dia harus datang kepada imam. Pertama, imam itu akan ngecek beneran nggak dia sembuh dari kustanya. Menarik ya, yang ngecek bukan dokter, teman-teman, imam. Jadi zaman itu kusta itu dianggap sebagai bukan sekedar penyakit jasmani, tapi sebenarnya ini penyakit rohani, teman-teman. Kalau yang ngecek imam bukan dokter, bukan tabib. Ya, dan ketika dia dinyatakan sembuh, dia harus membawa persembahan-persembahan yang sudah diatur di Imamat 14. Dan ini Yesus sebenarnya udah sesuai dengan rules, dengan aturan hukum Musa, teman-teman. Tapi yang menarik justru di ayat 45, ya, inilah yang dilakukan oleh si kusta itu.
Dia malah apa? Coba di ayat 45. Dia malah menceritakan kan? Dia memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan. Ini menghambat pelayanan Yesus. Ia tinggal di luar-luar tempat, di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, terlepas dari orang kusta ini memang kurang tidak taat ya kepada Yesus, tapi Yesus tuh murah hati nggak sih teman-teman ya? Dia itu bukan Tuhan yang pendendam, yang oh, lu udah gue sembuhin, bukannya taat tuh malah melanggar perintah gue, udah kusta lagi loh gitu. Ya kita nggak menemukan ya di ayat 46 ternyata si kusta jadi kusta lagi gitu, enggak ya, itu sadis Tuhan ya. Tapi ini Tuhan yang murah hati ya, dan dia memberitakan teman-teman tentang apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan. Nah ini ayat terakhir ya untuk jadi penutup pembahasan kita. Di satu sisi teman-teman memang orang ini tidak taat kepada perintah Yesus. Namun bukan maksudnya membenarkan ketidaktaatannya. Namun di sisi lain aku pribadi mencoba untuk memahami. Mencoba untuk mengerti betapa berbahagianya orang yang telah belasan bahkan puluhan tahun mungkin mengalami penolakan dari masyarakat, mengalami penderitaan yang begitu hebat di tengah masyarakat. Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Mustahil dong bagi dia untuk tidak mengucap syukur. Mustahil dong bagi dia untuk tidak menceritakan apa yang telah dialaminya. Benar nggak sih teman-teman? Ya. Dan ini keren banget sih dari orang kusta ya. Dia melanggar apa yang Yesus ajarkan, perintahkan, demi memberitakan tentang Yesus. Ironisnya di sini teman-teman. Orang kusta ini dilarang memberitakan, tapi dia memberitakan. Ironisnya, kita disuruh memberitakan, tapi seringkali kita malah diem-diem aja. Halo? Bener gak sih teman-teman? Ya gak? Orang kusta disuruh diem, tapi dia gak bisa diem. Kita disuruh beritakan Injil, pergi jadikan semua bangsa murid. Kita diem-diem aja. Kita malah sibuk sendiri dengan kesenangan kita, teman-teman. Nah, di sini jadi pelajaran buat setiap kita. Bukankah harusnya apa yang kita alami, keselamatan yang telah kita terima, kasih karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus, recovery yang holistik itu yang udah kita alami, bukankah itu yang harusnya kita beritakan juga kepada orang banyak, teman-teman? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah kita memberitakan, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Ini beneran ayat terakhir teman-teman. Kisah Rasul 4 ayat 19-20. Beneran ya. Sorry ya jadi agak telat. Mohon maaf Abang Pester dan teman-teman sekalian ya. Karena aku bersemangat sekali nih membagikan kebenaran ini ya. Kisah 4 ayat 19-20. Nah ini menarik teman-teman. Ketika Petrus dan para rasul mengalami aniaya oleh karena mereka memberitakan tentang Yesus dan mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama. Mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi apa dijawab mereka? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Teman-teman, aku percaya setiap kita udah melihat. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Benar gak teman-teman? Kita udah melihat, kita udah mendengar, kita udah mengalami sendiri. Harusnya kita katakan apa? Tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin bagiku untuk aku tidak berkata-kata, untuk aku tidak memberitakan tentang apa yang telah aku rasakan, telah aku alami sendiri. Amin. Aku percaya kita dipulihkan untuk memulihkan. We are being recovered supaya orang lain juga bisa mengalami recovery. Ya. Aku berdoa setiap kita menerima hari-hari ini pemulihan yang holistik dari Tuhan. Secara fisik, kesehatan kita, identitas, kerohanian, bahkan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Itu dimurnikan oleh Tuhan. Itu
dipulihkan oleh Tuhan. Dan hidup kita pasti akan jadi hidup yang berdampak. Jadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Terima kasih buat setiap rema yang telah Roh Kudus berikan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami bersyukur, kami selalu menjalani hidup kami dengan ucapan syukur karena Allah kami adalah Allah yang memulihkan. Kau Allah yang memulihkan kami secara penuh, tubuh, jiwa, dan roh kami dipulihkan senantiasa oleh Tuhan. Dan kami pun rindu ya Tuhan, Allah yang penuh kasih itu dikenal oleh orang-orang di sekitar kami. Kami pun rindu orang-orang di sekitar kami juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami alat di dalam tangan-Mu. Biarlah setiap perkataan kami boleh menjadi berita sukacita itu Tuhan. Kami membawa berita Injil-Mu Tuhan kemanapun kami melangkah. Dan biarlah Tuhan, tangan kami ini Tuhan, setiap bagian tubuh kami itu boleh dijadikan alat Tuhan untuk kami boleh memanifestasikan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap orang yang kami doakan boleh mengalami kesembuhan. Biarlah setiap orang di mana kami perkatakan kehidupan di dalam kehidupannya, mereka beroleh pengharapan yang baru Tuhan. Mereka yang sudah putus asa ketika anak-anak-Mu hadir di kehidupan mereka, mereka beroleh kembali Tuhan kekuatan untuk melangkah. Jadikan kami Tuhan surat Kristus yang terbuka, sehingga orang banyak boleh merasakan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Berkati Tuhan saudara-saudariku Tuhan di Energize, berkati Bang Welko ya Tuhan sebagai pastor di tengah-tengah komunitas kami ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan. Biar lewat pelayanan Bang Welko ya Tuhan, setiap kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pakai lebih lagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah dengan setia di Energize ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Saat kami datang secara onsite maupun online, tidak ada yang sia-sia. Semua dari kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengalami Engkau lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. God bless you teman-teman semua. Terima kasih Pastor Randy untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, semua diberkati ya. Teman-teman Energize, saat ini kita mau bersatu hati, kita mau angkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar, Tuhan Yesus, tidak kebetulan Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali ya Tuhan untuk kami boleh menjadi dampak baik, dampak positif di tengah keberadaan kami, di lingkungan di mana kami tinggal, di kampus, di tempat kerja kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami juga bisa Tuhan berani dengan kekuatan yang dari Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, terlebih di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Randy, biar Tuhan Yesus yang terus pakai dia di dalam kehidupannya, melalui urapan yang dari Tuhan, banyak jiwa yang boleh diberkati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi di mana kami tinggal ya Bapa. Tuhan Yesus yang terus memberkati ya Tuhan bangsa kami ini Tuhan yang masih dilanda COVID, pandemi COVID. Tuhan tolong mulai dari pemimpin tertinggi, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, dan semua ya Tuhan, para pemimpin di setiap provinsi, di kabupaten, kota, taruh roh takut akan Tuhan di dalam setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat.
banyak masyarakat juga ya Tuhan yang terdampak akibat COVID. Mari Tuhan Engkau yang pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Setiap kami warga Indonesia ini Tuhan boleh tetap bersatu dan bergandengan tangan tetap mengikuti prokes yang ada ya Tuhan. Engkau yang menolong para medis ya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk orang-orang yang saat ini sedang isoman ataupun sedang dirawat di rumah sakit dimanapun mereka berada Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan yang sempurna melalui obat, makanan, minuman yang dikonsumsi menjadi sarana kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap mereka yang sakit, baik COVID maupun sakit apapun, Tuhan nyatakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Batu Tulis, Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Begitu juga dengan anak-anak Energize ya Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, juga yang mencari pekerjaan, bahkan yang usaha sendiri, berwira swasta, wira usaha, Kau yang memberkati. Orang tua kami Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kau yang memberkati Gembala Sidang Gesja Batu Tulis, Bapak Pendeta Peter Buntoro, Ibu Silvi dan Kezia dan Kenneth, Engkau yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah doa kami ini Engkau yang menyempurnakannya. Mari Energize People, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Energize People, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Energize People, ada beberapa pengumuman, jangan keluar dulu dari ruang Zoom kita. Kalau teman-teman bisa sebelum pengumuman mungkin bisa buka kameranya, ya, bisa buka kameranya kalau teman-teman memungkinkan ya, kita mau dokumentasikan kehadiran teman-teman. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Silakan Alvin dokumentasikan, baru nanti Kawinko akan berikan pengumuman ya. Silakan Alvin tolong dikoordinir. Ya. Jadi ini teman-teman ada 2 layar ya. Siapapun kalian ada dimanapun kalian, boleh ini ya, standby ya. Oke. Untuk layar pertama siap-siap. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Oke. Layar pertama 3, 2, 1. Oke. Ambil 2 kali ya. Layar pertama masih, soalnya masih belum dibuka. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang layar kedua. Untuk layar kedua, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selesai. Terima kasih teman-teman, mohon disimak ya pengumumannya. Makasih pertama-tama buat Pastor Randy ya untuk firman Tuhan yang dibagikan. Memang Pastor Randy ini bukan hanya membagikan firman Tuhan, tapi juga melakukan ya. Tadi Tuhan Yesus kan melarang ya untuk menceritakan gitu. Kita juga dari Energize sudah kasih waktu 30 menit begitu ya. Tapi karena memang melakukan firman Tuhan 45 menit ya. Jadi memang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, apalagi ditutup dengan Kisah Para Rasul 4. Jadi kita nggak bisa apa-apa ya. Apakah aku akan taat kepada Allah atau kepada manusia ya. Jadi memang Pastor Randy ternyata taat kepada Allah ya. Jadi contoh juga buat kita teman-teman. Secara khusus ya untuk kita renungkan ya. Sebagaimana teman-teman tahu juga ya. 2 minggu ini saya isoman dan puji Tuhan sudah sehat ya. Tadi ada satu yang saya renungkan ya, yang saya renungkan mengenai seharusnya Tuhan Yesus itu bisa mengatakan saja ya, tidak harus menjamah,
Tapi kemudian Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta itu. Karena ternyata mungkin ada yang lebih dalam ya dari sakit kusta yang terlihat, ya, yaitu luka yang tidak terlihat. Luka di dalam hati, mungkin penolakan, dia diusir dari keluarganya, ada stigma. Dan kalau teman-teman mengalami hal tersebut, ya, kita mengalami hal tersebut, kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan menjamah orang kusta ini, Tuhan juga menyentuh kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan melakukan itu, barangkali teman-teman masa-masa ini, ya, kenapa saya menyinggung bahwa saya kemarin juga kemudian akhirnya menjadi pasien, ya. Ucup juga sebelumnya menjadi pasien. Tentu saja perspektifnya beda begitu. Ya, yang saya mau sampaikan, kalau kita belum kena, barangkali mungkin agak beda, Pastor Randy. Jadi agak berbeda begitu. Begitu kita sudah kena, bukan menyamakan dengan kusta, tentu saja yang Omikron ini tidak seberat yang lalu begitu. Tetapi yang paling berat buat saya tuh mesti berpisah begitu sama istri. Kalau bertemu harus pakai masker, ngobrolnya jauh-jauhan. Walaupun kemudian istri saya kena juga ya, COVID ya. Jadi istri saya juga akhirnya kena COVID, tetapi sendirian itu ya, saya cuma menjadi membayangkan ya, bagaimana orang-orang yang sendirian begitu, orang-orang yang kemudian terutama pas Delta begitu ya, mereka kemudian Tuhan izinkan meninggal dalam kesendirian. Jadi teman-teman, ternyata pesan yang diberikan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi ini juga ada kesempatan yang bisa kita lakukan. Terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini, beribadah bersama-sama. Kalau teman-teman diberkati, boleh kasih jempol ya, emoticon jempolnya. Ya, kalau teman-teman diberkati, thank you, Pastor Randy. Lalu kemudian teman-teman, minggu depan kita bergabung dengan ibadah umum ya. Jadi kita bergabung dengan ibadah umum setiap kebaktian ketiga. Silahkan teman-teman boleh mendaftarkan diri ya untuk beribadah secara onsite ya di ibadah umum, atau kalau tidak ibadah secara onsite, teman-teman bisa gabung juga di jam 8 ya secara live streaming di channel YouTube-nya GSJ Batu Tulis. Dan kita merencanakan. Nah, ini memang gesturnya sekarang ini harus rendah hati ya. Kita merencanakan. Jadi pada minggu keempat nanti, ya tanggal 27 Maret, kita akan kembali beribadah secara onsite ya. Teman-teman tetap jaga prokes, jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan menolong teman-teman ya untuk bisa tetap terus sehat. Juga buat Berto dan Stella ya, senang kalau Berto, Stella dan teman-teman yang sakit, mohon maaf kadang-kala mungkin kita ada keterbatasan ya, teman-teman mungkin kami tidak terinfo, mohon maaf ya. Kalau teman-teman dalam keadaan kurang sehat, sakit, dan kami berdoa semoga teman-teman semakin sehat ya. Oke, mari say thank you secara langsung ke Kak Randy. Host dan co-host bisa tolong settingannya biar bisa dibuka, bisa di-unmute ya teman-teman sekalian ya yang mau say thank you ke Kak Randy. Thank you, Pastor Randy. Thank you. Terima kasih. Pleasure, Kak. Pastor Randy. God bless you. Horas. Tuhan berkati ya, yang sakit cepat sembuh ya semua. Amin. Thank you teman-teman yang melayani hari ini. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Iya. Oke. Oke. Sehat ya. See you. Selamat hari Minggu ya. Ada yang khotbah juga tadi kayaknya. Belum selesai. Belum selesai diumum ya. Belum selesai. Boleh Pastor Randy ditambah.
Mohon maaf tadi saya tidak terlalu komen soal Arsenal karena ada beberapa teman juga yang klubnya lagi terpuruk. Jadi mohon maaf, mohon maaf. saya coba berempati ya buat Oke, ya itu penting tuh kok. Ya, fans-fans gitu-gitu. MU ya dan lain-lain ya. Tapi terobati lah ya Ronaldo hat-trick kemarin. Benar, Thank you. Pastor Randy semangat walaupun Inter tersingkir ya. Fokus Serie A, Bang. Oke. Thank you semuanya. God bless semuanya. God bless. Temi, See you. Michael, ya. Happy Selamat Sunday. hari Minggu. Happy Sunday. God bless you.